Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan salam sehat, sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Sukartini Jelantik, bertugas di Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Divisi Bedah Plastik dan Onkologi Reconstruction. Tempat kami bekerja adalah di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, bergabung dengan FK. Untuk hari ini saya akan membicarakan salah satu kelainan pada mata, yaitu ptosis atau kelopak mata turun. Untuk pertama kali saya tunjukkan, yaitu contoh daripada kasus ptosis. Yang pertama adalah ptosis kongenital, di mana setelah diperbaiki akan menjadi lebih baik, yaitu contoh pada gambar kanan. Sedangkan contoh gambar kiri yang dibawa adalah ptosis dapatan pada orang tua. Setelah dikoreksi, dia akan membaik menjadi gambar di sebelah kanan. Pengertian daripada ptosis yaitu turunnya kelopak mata atas pada turun daripada posisi normal. Penyebabnya ada yang bawaan, ada yang dapatan. Adapun yang bawaan, organ yang terkena atau jaringan yang terkena adalah bisa otot, bisa saraf. Sedangkan kalau yang dapatan bisa oleh karena faktor saraf, bisa oleh karena faktor otot, bisa oleh karena trauma, bisa juga oleh karena faktor mekanik, adanya benjolan di kelopak mata atas. Saya tunjukkan gambar pada mata normal, kemudian yang di sebelah kanan yaitu mata yang mengalami ptosis atau turun kelopak mata atas, di mana ada ptosis yang berat, kemudian ada ptosis yang sedang, dan ada ptosis yang ringan. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang ptosis, ada baiknya kita mengetahui secara singkat organ-organ atau jaringan-jaringan yang berperanan di dalam mengangkat kelopak mata. Antara lain ada yang disebut aponeurotik dari musculus levator, ada musculus levator, dan ada musculus muller. Gejala yang ditemukan pada kelainan ptosis ini seperti yang telah dilihat pada gambar, itu penderita biasanya mengeluh terlihat adanya matanya separuh lebih kecil dari mata sebelahnya, kemudian wajah terasa lelah, dan kalau memang ptosis ini menjadi lebih berat, maka biasanya cenderung pasien menengadahkan kepalanya untuk dapat melihat dengan baik. Alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dipakai sebagai patokan di dalam memeriksa atau menentukan apakah ptosis ini termasuk yang ringan atau yang berat atau yang sedang. Ada tes atau pemeriksaan yang disebut dengan MRD, yang disebut dengan margin reflex distance. Ini sebenarnya merupakan suatu batas antara tepi kelopak atas dan refleks daripada cahaya pada pasien. Kalau refleks daripada pasien terhadap tepi daripada kelopak antara 4 sampai 4,5, maka itu yang normal. Kemudian kalau turun menjadi 1,5, itu sudah menjadi ptosis ringan. Kalau dia turun menjadi lebih atau kurang dari 5 mm, maka itu ptosis yang sudah dikatakan sudah mulai agak berat. Dan kalau dia memang melebihi atau turun menutupi refleks daripada cahaya, maka ptosisnya sudah sangat berat. Ini ilustrasi daripada derajat keparahan daripada ptosis. Masing-masing antara lain mata normal, kemudian yang ptosisnya ringan, kemudian ptosisnya sedang, dan ptosisnya sudah mengarah ke ptosis yang berat.
Kapan biasanya penderita akan memeriksakan diri ke dokter? Tergantung daripada kondisi atau umur daripada pasien. Kalau pasien masih anak-anak atau masih bayi, biasanya ada kecenderungan orang tua yang melihat terlebih dahulu bahwa kelopak mata daripada anaknya tidak simetris. Itu yang pertama. Kedua, ada yang setelah dia mulai prasekolah, yaitu kurang lebih sekitar umur di atas 4 tahun, itu baru terlihat matanya turun, maka baru datang untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan ada pula yang merasakan bahwa setelah merasa kabur separuh, ini biasanya terjadi pada ptosis yang baru dirasakan sesudah dewasa. Maka pasien akan menuju ke dokter untuk memeriksakan diri. Sekarang mengenai tata laksana dari ptosis. Penanganan yang utama pada ptosis itu sebenarnya adalah tindakan operasi. Tetapi indikasi operasi bisa mempengaruhi atau memperbaiki keluhan-keluhan pasien, antara lain adanya gangguan lapangan pandang, terutama di daerah medial dan atas, di daerah lateral dan atas, dan juga mempengaruhi penglihatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah masalah kosmetik. Hasil dari operasi pada umumnya baik. Hanya beberapa dari kasus, biasanya pada kasus yang kongenital, itu bisa relapse kembali atau ptosisnya akan kembali ada, akan tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Adapun evaluasi dari penyebab, ada yang berhubungan dengan faktor sistemik. Kalau memang ada yang berhubungan dengan faktor sistemik, biasanya kita bekerja sama kepada departemen lain untuk menangani kasus ptosis. Prosedur daripada operasi pada umumnya melakukan koreksi ptosis sesuai daripada berat ringannya ptosis. Sedangkan pada ptosis yang ringan, biasanya kita cukup hanya memotong bagian tarsus, otot muler, dan konjungtiva, kemudian melakukan reseksi. Ini yang disebut dengan Fasanella servat. Sedangkan kalau ptosisnya sudah mulai sedang, maka dilakukan reseksi daripada aponeurotic levator. Kemudian yang terberat adalah kita melakukan yang disebut operasi frontal sling. Ini adalah salah satu contoh daripada operasi pada ptosis ringan. Tampak di sini kondisi daripada mata tidak terlalu jatuh ke bawah. Dengan melihat refleks daripada cahayanya, itu hanya masih positif 1. Maka kita lakukan operasi yang disebut dengan Fasanella servat, yaitu dengan jalan memotong musculus muler bersama dengan tarsus dan konjungtiva. Kemudian hasil yang kita dapatkan adalah seperti gambar di kanan, maka hampir menyerupai dengan mata yang kanan, sedangkan mata yang sakit adalah yang kiri. Sedangkan operasi pada ptosis dengan pemotongan otot levator itu dilakukan pada ptosis yang sedang. Tampak di sini gambar, yaitu sudah melebihi 2 mm batasnya dengan mata yang sehat, maka kita lakukan pemotongan aponeurotik daripada musculus levator. Hasil yang kita dapatkan adalah pada gambar kanan, refleks daripada cahayanya hampir menyerupai mata yang normal. Ini adalah contoh operasi apabila pasien itu menderita ptosis yang berat. Kita lakukan dengan melakukan suspensi otot frontalis. Yang pertama yang kita dapatkan adalah dengan memakai silikon tube. Di sini silikon tube dilakukan karena umur penderita masih di bawah 4 tahun. Karena kalau di bawah 4 tahun kita tidak bisa mencari fascia lata,
karena fasciolatannya belum tumbuh dengan baik. Sedangkan kalau kita lihat pada gambar itu adanya suatu ptosis yang sampai menutup daripada cahaya atau refleks cahaya, maka segera kita akan melakukan, apalagi itu adalah satu mata, maka kita memakai bantuan yang disebut dengan silicone tube. Terlihat di sini kita dapat memperbaikinya, jadi refleks cahaya bisa terangkat dengan memakai silicone tube. Sedangkan kalau pasien ini sudah melebihi usianya dari 4 tahun, jadi kita dapat mengambil fasciolata dari paha, maka kita lakukan suatu hanging atau frontal sling dengan memakai fasciolata. Biasanya di sini mengangkat daripada kelopak lebih bagus. Tampak di sini pada gambar yang di kiri, itu terlihat adanya ptosis kongenital yang terjadi pada kedua mata. Kemudian kita lakukan operasi dengan frontal sling memakai fasciolata dengan hasil yang cukup bagus pada mata kedua-duanya, yaitu terlihat di mata kanan. Komplikasi dari ptosis, kalau memang tidak dapat penanganan, maka terutama pada kelainan bawaan lahir dapat menyebabkan mata malas, yang sering pada istilah yang lazim dilakukan yaitu yang disebut dengan amblyopia. Pada yang didapat oleh karena terjadi penyempitan lapang pandang terutama bagian samping atas, dan penderita biasanya mengeluh sering sakit kepala. Di samping itu ada efek psikososial juga yang cukup bermakna, di mana memberikan dampak yang mengganggu prestasi di sekolah atau kinerja di tempat kerja. Terkadang yang paling sering terjadi datang ke rumah sakit mengeluh sesudah dia berkali-kali melamar untuk mencari pekerjaan, tidak dapat mendapatkan pekerjaan, akhirnya pasien mau dilakukan operasi. Setelah selesai operasi, maka kosmetik dapat ditangani dan penderita akhirnya mendapatkan pekerjaan. Inilah yang dapat saya paparkan tentang ptosis. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan pasien yang dapat melihat dari siaran ini yang menganggap bahwa tadinya tidak bisa diperbaiki, supaya segera datang ke Rumah Sakit Sanglah untuk memperbaikinya, sehingga apa yang menjadi kendala antara lain tidak terjadi amblyopia atau mata malas, kemudian di sekolah tidak ada penurunan daripada prestasi pendidikan maupun prestasi kerja pada orang dewasa. Dan kalau memang belum mendapat pekerjaan, maka sebaiknya kasus-kasus atau pasien yang mengalami ptosis atau turun kelopak mata bisa diperbaiki dan bisa melamar pekerjaan dengan baik dan diterima dengan baik. Untuk terakhir, ada yang saya sampaikan kepada para hadirin atau pasien-pasien yang merasa mengeluh seperti apa yang telah saya paparkan terlebih dahulu, maka kami mengharap untuk datang ke Rumah Sakit Sanglah, datang langsung menemui saya, bisa di poliklinis mata di bagian rekonstruksi dan onkologi, serta di bagian okuloplasti. Silahkan datang ke Wing Amerta. Saya bertugas di sana hari Selasa mulai pagi sampai jam 11, atau melalui perjanjian di hari kerja. Om Santi 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 Om. Salam sehat, 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 sehat Indonesia.